Diumbar atau tidaknya, kita adalah kita dan tetap akan menjadi kita. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast. Ini podcast yang berapa? Lupa. Ya pokoknya selamat datang kembali di podcastnya BMF Pak Wen ya 2020 Cosmic. Sebelumnya teman-teman, aku mewakili teman-teman BEM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Dan teman-teman, FYI aja sih, sebenarnya tuh take a record kayak gini tuh lumayan memancing emosi di bulan puasa kayak gini. Ya, suara bayi nangis, motor lewat, bocah-bocah berkeliaran kayak gini. Ya walaupun di daerah asal gue ini lagi PSBB, entah kenapa semuanya tuh masih berjalan dengan normal gitu loh. Warung-warung masih banyak yang buka. Ya pokoknya semuanya itu beroperasinya itu di pos-posnya aja gitu loh. Gitu. Nah, teman-teman sendiri pernah gak sih lagi asik-asiknya chattingan sama temennya atau sama pacarnya di ruang obrolan atau di room chat, dan pas banget waktu itu kalian lagi membahas hal yang menarik hingga kalian ini berinisiatif untuk menangkap layar atau istilah populernya kita mengenalnya dengan screenshot. Ya, jadi kalian ini berinisiatif untuk men-screenshot percakapan kalian dan menjadikannya sebagai WhatsApp story, Insta story, atau menjadikannya sebagai tweet atau apapun itu. Nah, tentu sebagian dari kita semua pernah mengalami itulah ya. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, hati-hati kalau kita hendak menyebarluaskan screenshot percakapan, karena apa yang kita lakukan ini bisa jadi berpotensi melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Melanggar atau enggaknya di sini itu tergantung dari isi pesan pada screenshot ini. Kalau screenshot ini mengandung data pribadi seseorang, maka si penyebar ini berpotensi melanggar pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE. Ya, at least itu yang dijelaskan oleh Kominfo di website resminya. Ya, ini kebiasaan yang sepele banget. Mungkin banyak yang tidak menyadari, tapi kalau tidak hati-hati, hal yang sering kita lakukan sehari-hari ini bisa membuat kita digugat secara perdata hingga terkena pidana penjara. Nah teman-teman, percakapan antara dua orang melalui aplikasi chatting ini merupakan hal yang private. Jika satu pihak tanpa izin pihak lainnya men-screenshot lalu menyebar percakapan yang di dalamnya terdapat data pribadi, maka pihak yang merasa dirugikan ini bisa menggugat secara perdata. Seperti yang disebutkan tadi, selain gugatan perdata, melakukan dan menyebarkan screenshot juga bisa berujung pidana. Orang yang merasa dirugikan bisa aja melaporkannya kepada polisi bila menganggap screenshot tadi yang menyebar ini telah mencemarkan nama baiknya. Nah, hukuman selama 4 tahun penjara pun bisa mengancam. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE berbunyi kurang lebih kayak gini. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, menakutkan gak sih? Jadi teman-teman, lebih baik dipikir 2 kali sebelum melakukan screenshot obrolan, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya, meski mungkin maksudnya sekedar informasi, bila yang bersangkutan tidak menerima, penjara bisa aja menanti. Jadi, ya mau screenshot apapun itu, ada baiknya, ya etika baiknya kita izin lebih dahulu. Nah, mungkin menurut kita saat ini screenshot ini adalah hal yang sepele. Enggak teman-teman, sebenarnya screenshot ini bukanlah hal yang sepele. Muatan konten yang ada di dalamnya ini perlu diperhatikan lebih lanjut sebelum menyebarluaskan isi percakapan. Setiap orang berhak melindungi data pribadinya, ya enggak? Dan berhak juga untuk mendapat ketentraman hidup. Nah, maka dari itu, jangan sekali-kali menyebar screenshot yang berisi percakapan dengan siapapun tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Terutama di zaman yang modern kayak gini. Banyak tindak kriminal yang akan terjadi kalau aja data pribadi bocor. Nah, jadi ya bijak-bijak kita aja dalam penggunaan internet dan media sosial. Setiap kegiatan yang kita lakukan di internet ini udah diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kalau melanggar, mau gak mau kita harus siap menanggung resikonya. Dan referensi dari podcast ini saya ambil dari tulisan Adinda Potra Octavia di kureta.com, di website kominfo.co.id, dan juga saya ajarkan.com